channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Kelas 2, subtema 2 pembelajaran 5. Jadi simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti anak-anak bisa mudah mengerti apa yang Bapak jelaskan di dalam video ini. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran. Nah, di sini sekarang Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, di sini sekarang anak-anak lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Nah, sekarang di sini Bapak akan memperlihatkan gambar yang ada percakapannya. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Di sini Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, di sini Ibu Siti mempersilahkan masuk Lani dengan berkata, "Silahkan masuk Lani." Nah, kira-kira apakah jawaban Lani ketika Ibu Siti bilang silahkan masuk Lani? Nah, mungkin saja Siti bilang, "Selamat sore, Bu. Apakah Siti ada, Bu?" Nah, mungkin seperti itu ya, anak-anak. Bilang selamat sore, mungkin kalau datangnya pagi bisa selamat pagi. Ini kemungkinan Lani datang sore hari. Lani bilang, "Selamat sore, Bu. Apakah Siti ada, Bu?" Nah, sekarang di gambar kedua. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di sini Siti mengajak Lani. "Saya malu, Siti," kata Lani. Nah, sekarang bagaimanakah kira-kira percakapan Siti dengan Lani? Di sini Lani bilang, "Saya malu, Siti." Bagaimanakah Lani si Siti ini akan menjawab? Nah, kemungkinan saja juga, "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Kemungkinan seperti itu ya. Mungkin dari anak-anak ada yang punya jawaban yang lain bisa sesuai dengan jawaban si Lani. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, di sini, "Ayo Lani, bergabung bersama kami," kata si Udin dan Edo. Nah, apakah jawaban Lani ini? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Kemungkinan saja Lani bilang, "Terima kasih teman-teman." Ya, bisa. Di sini karena Udin dan Edo mengajak Lani, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Langsung si Lani pun menjawab, "Terima kasih teman-teman." Mungkin bisa seperti itu ya anak-anak. Mungkin dari anak-anak ada yang punya jawaban yang lain bisa. Yang penting nanti jawaban percakapannya ini nyambung. Itu ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, di sini Ibu Siti lah yang menjadi pelatihnya untuk mereka bernari. Nah, sekarang Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Nah, di sini adalah sebuah pengalaman Lani sedang berlatih menari. Judulnya berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo, ikut datang berlatih di rumahku, Lani," kata Siti. "Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak." Nah, di sini Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani?
menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, apakah ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyinya? Nah, ini adalah lambang Pancasila. Ini lambang Pancasila pohon beringin. Nah, sekarang ini lambang Pancasila sila keberapa dan bagaimana bunyinya? Mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat di pembelajaran kemarin? Betul sekali ya. Ini adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Terus, nah sekarang penerapan Pancasila sila ketiga dengan teman-teman bermain kira-kira apa ya? Nah, bagaimana contoh penerapan Pancasila sila ketiga ini di dalam kita bermain dengan teman-teman? Nah, sekarang Bapak akan berikan contohnya. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan teman di dalam bermain. Baik kita di dalam berbeda suku dan agama, kita itu tetap sama ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman di dalam bermain. Terus yang kedua, menjaga kekompakan saat bermain. Nah, di saat bermain, anak-anak itu harus menjaga kekompakan dengan teman bermain. Jangan sampai berantem atau bertengkar. Jadi kalau anak-anak sampai berantem atau bertengkar, berarti anak-anak itu tidak mencerminkan penerapan sila ketiga dari Pancasila. Terus yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Nah, ketika anak-anak sedang bermain, misalnya menang di dalam suatu permainan, tidak boleh kita mengejek teman yang kalah bermain dengan kita. Nah, kalau kita mengejek, berarti kita tidak menerapkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Begitu ya anak-anak. Jadi jika anak-anak bisa menerapkan ketiga ini, berarti anak-anak sudah bisa menerapkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga dari Pancasila. Terus yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Nah, di sini anak-anak mau menerima kekurangan teman. Misalnya temannya bodoh ataupun gimana itu ya, harus bisa kita mau menerima kekurangannya. Jadi kalau anak-anak bisa menerapkan ini, berarti sudah bisa menerapkan contoh penerapan sila ketiga di dalam berteman. Terus kita lanjut. Nah, bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Nah, sekarang di sini anak-anak disuruh membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di dalam bermain atau di dalam tempat bermain. Nah, sekarang di sini Bapak punya contoh. Baca contoh di bawah ini. Nah, ini salah satu contohnya. Cerita di dalam kita bermain dengan teman yang berhubungan dengan penerapan Pancasila sila ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, di sini di dalam cerita ini sudah mencerminkan pengamalan sila ketiga di dalam bermain dengan teman. Nah, di mana kita lihat? Di sini ada kami berbeda agama. Nah, di sini mereka berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Mereka tidak membeda-bedakan agama, walaupun mereka beragama Hindu, Islam, Buddha, Kristen. Mereka tetap bisa bermain dengan kompak, dengan rukun. Nah, di sini kami selalu kompak dan rukun. Jadi mereka ini sudah menerapkan di dalam permainan ini penerapan Pancasila sila ketiga. Nah, sekarang anak-anak berikanlah tanda centang. Nah, ini namanya tanda centang ya, pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga dari Pancasila. Nah, di sini Bapak punya 3 gambar. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Sekarang anak-anak tinggal memberi tanda centang saja apakah gambar yang di bawah ini menunjukkan sikap sesuai sila ketiga dari Pancasila. Baik, kita lihat dari gambar pertama. Nah, di sini kita lihat ada yang bermain bola. Mereka sangat rukun ya, sangat rukun, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bertengkar, sangat kompak sekali di sini di dalam bermain sepak bola.
Berarti di gambar pertama ini sudah menunjukkan sikap sesuai dengan sila ketiga. Berarti kita beri tanda centang. Nah, terus kita lihat gambar kedua. Di sini ada dua orang. Anggap saja ini Udin dan Edo. Nah, di sini Udin dan Edo sedang berdiskusi untuk bermain. Tidak ada yang marah-marah juga. Berarti ini sudah menunjukkan sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila di dalam bermain. Kita centang karena ini betul. Terus gambar ketiga, kita lihat di sini ada gambar yang orang-orang yang sedang bernyanyi dengan gembira, sangat rukun sekali, sangat kompak. Jadi ini juga sudah menunjukkan sikap sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Berarti kita centang saja ya. Nah, berarti ketiga gambar ini sudah menunjukkan sikap sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Sudah rukun, kompak. Terus kita lanjut. Nah, persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan di dalam. Nah, disinilah kita perlu persatuan dan kekompakan di dalam kita bermain. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Nah, di sini mungkin anak-anak sukakah bermain berlari-lari dengan teman? Tentu saja suka ya. Sering Bapak lihat anak-anak bermain berlari-lari dengan teman-teman. Ayo kita berlatih berlari dengan benar. Nah, di sini Bapak punya gambar. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, di pembelajaran kemarin juga ya sudah pernah Bapak ajarkan ini. Kita lihat gambar yang pertama. Ini namanya lari pendek. Terus gambar yang kedua, ini namanya lari panjang. Terus yang ketiga, ini namanya lari melewati rintangan ban bekas. Nah, kita lihat dari gambar pertama dulu. Di sini ada lari pendek di mana langkah kaki lebih pendek, sedangkan ini lari panjang. Langkah kaki ini lebih panjang. Kita bisa bandingkan ya di gambar pertama dan kedua. Ini langkah kakinya lebih pendek, maka dibilang lari pendek. Ini langkah kakinya lebih panjang, maka dibilang lari panjang. Nah, ini di gambar ketiga ini adalah lari melewati rintangan ban bekas. Jadi anak-anak itu berlari melewati ban-ban bekas yang ditaruh di lantai. Jadi di sini setiap ban ini anak-anak harus meloncati sambil berlari dan jangan sampai menginjak ban. Harus tepat berada injakan kaki anak-anak itu di tengah-tengah ban yang ada ditaruh di lantai. Jadi kalau menginjaknya tidak boleh ya. Jadi anak-anak harus tepat di tengah-tengah ban ini kakinya. Nah, sekarang apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Nah, di sini Bapak punya gambar permainan. Nah, mungkin dari anak-anak tahu permainan apakah ini? Ada yang berlari-lari, ada tiang. Di sini ada dua tiang. Permainan apakah ini? Nah, ini dinamakan permainan bentengan. Nah, sekarang bagaimanakah cara bermain bentengan ini? Yang pertama, permainan bentengan merupakan permainan untuk merebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Nah, tiang-tiangnya yang tadi itu ya, anak-anak yang Bapak ditunjukkan tadi di gambarnya itu. Nah, sekarang berikut adalah cara bermain. Nah, inilah cara bermainnya. Yang pertama, siswa dibagi menjadi dua grup. Nah, itu satu kelas itu dibagi menjadi dua grup. Banyak pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Artinya setiap pemain itu disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Apakah lapangannya itu besar, mungkin pemainnya bisa banyak. Kalau lapangannya kecil, mungkin akan dibagi sedikit. Yang kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Nah, yang kayunya yang tadi itu ya, yang Bapak sebutkan tadi di gambar, tiangnya itu. Terus guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah. Misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Terus cara yang ketiga, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak, kayu, atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Terus cara yang keempat, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut.
Apakah pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Terus, cara selanjutnya, pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun, ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. Terus langkah selanjutnya, pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Jadi demikian ya anak-anak untuk cara bermain permainan bentengan ini. Jadi nanti anak-anak bisa coba di sekolahnya masing-masing dengan teman-temannya dengan dipandu oleh bapak dan ibunya. Nah, sekarang pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat, dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di-subscribe, di-like, dan di-komen supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.